Perkenalkan, nama saya Lala. Nama saya Olga. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah ya, GKP Shalom bukan meniadakan, tapi mengalihkan ibadah ke ibadah streaming atau ibadah online. Kita patut bersyukur karena teknologi yang maju saat ini mendukung dan memungkinkan adanya ibadah online kita hari ini. Ya, betul banget. Jadi kenapa sih kita harus mengadakan ibadah online? Jadi GKP Shalom ingin mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Jadi kita harus tetap percaya bahwa gereja bukan hanya sebuah bangunan atau sebuah gedung, tapi gereja adalah setiap kita jemaat Tuhan yang percaya kepadanya. Kita juga masih tetap bisa merasakan persekutuan atau kehidupan berjemaat melalui keluarga yang ada di samping Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami juga mau mengundang Bapak, Ibu, teman-teman di rumah untuk mengajak semua orang yang ada di rumah, baik itu om, tante, emak, engkong, semuanya kita ajak ya. Dan kami juga menyarankan kalau punya Bluetooth speaker boleh dipakai supaya suara bisa terdengar lebih jelas. Walaupun ibadah ini ibadah online, tapi kami harapkan Bapak, Ibu, teman-teman di rumah tidak hanya menonton, tapi boleh juga responsif. Jadi kalau worship leader mengajak untuk menaikkan pujian, Bapak, Ibu, teman-teman boleh ikut bernyanyi, ikut berdoa, dan kalau diberkati oleh firman Tuhan, boleh katakan amin. Ya, jadi ibadah hari ini kita dilayani oleh Pak Gembala, yaitu Pendeta Almon M. Retika, dengan tema khotbah Deklarasi Iman Kristen karena ada deklarasi sorgawi, yang diambil dari Mazmur 91. Oke, langsung kita mulai aja ibadah online kita hari ini. Saya serahkan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus, karena kesempatan hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk boleh beribadah, walaupun mungkin dalam situasi yang sangat-sangat di luar dugaan, tetapi kita berterima kasih. Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua, dan siapapun yang bisa dijangkau dengan siaran ini, kerinduan kami semua supaya kita semua boleh dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin, karena percaya ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi, percaya dan yakin kita tidak pernah sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk boleh kembali lagi cari Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia menjadi satu-satunya harapan buat kita semua. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi kami. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami. Oh, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam situasi apapun juga, sesulit apapun juga Tuhan, saat kami mencari-Mu, kami tahu Engkau hadir bersama kami. Hari ini Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, Kau melihat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami syukuri untuk semuanya Tuhan. Hidup yang Tuhan beri bagi kami, satu kemurahan yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Oh yeah. Oh. Haleluya. Amin Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pakai lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh,
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dan ada bersama kami di tengah situasi yang mungkin membuat begitu banyak orang penuh dengan kepanikan, ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau jadi harapan satu-satunya buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami syukuri kami masih bisa bersama, boleh menikmati hadirnya Tuhan, boleh menyembah, boleh memuji Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam setiap keluarga kami, setiap pribadi kami, dan memberkati setiap kami. Dan kami percaya lewat setiap ujian boleh menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini setiap persembahan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan, memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhan menjadi perlindungan buat kita semua. Karena Yesus adalah menjadi gunung batu buat perlindungan bagi orang percaya. Yeay. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Katakan bersama, yeay. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Yeah. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, oh tempat perlindungan teguh. Menyembahmu Tuhan, kami sembahkan. Oh, amin.
hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh yeah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh yeah, kami sembahkan Tuhan. Oh, menyembah-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh yeah, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh yeah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
Haleluya. Kami percayakan, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Kemenangan Kau beri, pemulihan Kau berikan, kesembuhan. Oh, haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Shalom, selamat bertemu kembali. Meskipun dengan cara ini, kita bersyukur untuk sementara tanggal 22, tanggal 29 kita tidak berkumpul di gereja. Kebaktian ditunda dengan satu maksud, supaya kita mendukung program pemerintah untuk menghambat laju percepatan penyebaran COVID-19. Tetapi kita bisa bertemu dengan cara yang lain. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur ada kesempatan buat kita bertemu kembali dan bisa mendengar firman Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk semua yang terjadi, karena apa yang terjadi bukan karena kita takut, bukan karena masalah iman, bukan juga karena masalah komunikasi, bukan juga karena masalah kita mau merubah gereja yang konvensional menjadi gereja yang lebih kecil, gereja rumah, gereja modern. Tapi kita bersyukur dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada akhir-akhir ini, ada kesempatan buat kita bisa menikmati cara yang lain untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan berbicara melalui bermacam-macam cara, termasuk dengan kejadian-kejadian pada akhir-akhir ini. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui alam semesta, dengan memandang kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Orang akan mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui Dia adalah pencipta dan bertobat kembali kepada Tuhan. Juga Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam kesulitan, kesakitan, dan wabah, supaya manusia yang sombong akan kebolehannya bisa mengakui akan keterbatasannya dan boleh kembali mengandalkan Tuhan. Juga Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam wabah pada akhir-akhir ini, supaya manusia boleh mengetahui kebesaran Tuhan dan boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini, lagi sekali saya tekankan, kita tidak berkumpul di gereja bukan karena kita takut. Jadi bukan masalah iman, karena semua orang percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala pertolongan. Tuhan adalah perlindungan kita yang teguh.
Dalam Mazmur 91 yang akhir-akhir ini banyak dibaca oleh jemaat, saya akan baca ulang untuk kita renungkan lebih lanjut pada kesempatan ini. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 telah banyak dibaca pada hari-hari terakhir ini, dan ada banyak orang mengatakan kalau betul Mazmur ini benar, kalau betul firman Tuhan ini benar, maka kita tidak perlu cuci tangan, kita tidak perlu pakai masker, karena Tuhan adalah pelindung kita yang teguh. Tapi kita akan merenungkan bagaimana kesaksian dalam Mazmur 91 yang secara tradisi ditulis oleh Musa. Ada 4 hal yang menarik perhatian saya untuk kita renungkan pada kesempatan ini. 1. Perkataan orang yang duduk dan bermalam dalam naungan, dalam bayangan yang maha kuasa. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut serta segala isinya. Tuhan yang adalah Allah di atas segala ilah. Yang kedua, ada masalah perkataan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Jadi pertama tadi masalah duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua, hati yang melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan tadi sungguh, dalam bahasa hari-hari itu dikatakan karena Tuhan sudah berkata, karena Tuhan berkata, maka karena Tuhan berkata, sebab ia mengasihi aku akan meluputkannya. Jadi saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan. Jadi ada 4 hal. Pertama, duduk bermalam di dalam naungan Tuhan. Dalam bahasa Arab dikatakan tinggal dalam
perlindungan Tuhan. Yang kedua, aku berkata kepada Tuhan dan berkata kepada sesama. Ini deklarasi iman. Yang ketiga, deklarasi surgawi. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-14, karena Tuhan berkata. Jadi saudara, ada 4 hal. Pertama, tinggal di dalam naungan Tuhan. Yang kedua, melekat kepada Tuhan atau mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, deklarasi surgawi, deklarasi dari Tuhan, apa yang Tuhan mau buat orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat, deklarasi iman kita sendiri, karena kita percaya kepada firman Tuhan. Jadi saudara, rencana Tuhan dalam keselamatan, orang bertobat kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita semua dulu dekat dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita jatuh dalam dosa, kita memberontak kepada Tuhan. Kita mundur dari Tuhan, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan kita bertobat kembali kepada Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan, orang kembali hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada beberapa istilah yang dipakai, istilah di dalam Tuhan. Saya sering katakan, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Kembali bersekutu dengan Tuhan, persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup bergaul dengan Tuhan dipakai untuk melukiskan hubungan antara Nuh, Henok dengan Tuhan. Mereka diselamatkan karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Bahkan lebih intim lagi, Rasul Paulus katakan bahwa kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi rumah Roh Kudus di mana Tuhan tinggal. Jadi saudara, kita perhatikan tadi, yang pertama, orang yang duduk, orang yang bermalam, bukan sekedar visit, bukan sekedar mengunjungi, tetapi tinggal di dalam naungan Tuhan, itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan berbahagialah, ditambah kata berbahagialah orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, orang yang bermalam, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu yang akan luput, itu yang akan dilindungi. Karena mereka melekat kepada Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan. Satu hal yang diharapkan oleh Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan itu adalah orang yang bukan saja mengikuti, tetapi mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, itulah orang yang taat kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, kita taat karena kasih. Dalam perjanjian lama, orang taat karena takut. Perjanjian baru mengatakan bahwa kita taat karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu telah mengasihi kita. Kita punya alasan karena Tuhan telah membuat suatu deklarasi. Saya katakan deklarasi surgawi yang membuat kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita percaya pada apa yang Tuhan akan buat untuk kita, sehingga kita kembali membuat satu deklarasi iman Kristiani. Jadi saudara, kalau saya mau ringkaskan apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah deklarasi iman Kristiani karena ada deklarasi surgawi. Jadi karena kita hidup di dalam Tuhan, karena kita hidup melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, karena ada deklarasi surgawi yang kita dengar tadi, deklarasi surgawi yang mengatakan bahwa karena hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita, meluputkan dari kejatuhan,
meluputkan dari jerat-jerat iblis, meluputkan dari keduniawian. Tuhan juga akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku katanya. Membentengi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan akan membuat kita ditinggikan. Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Jadi Tuhan akan mengelilingi kita, membentengi kita, meninggikan kita. Tuhan juga akan menjawab doa kita. Dengan apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Kalau kita berdoa pada Tuhan, kita berharap Tuhan akan menolong kita, menjawab doa kita sesuai dengan rencana kita. Tapi Tuhan tahu apa yang lebih baik, apa yang terbaik, dan seringkali Tuhan menjawab doa kita dengan apa yang terbaik. Jadi orang yang hidup dekat di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan menikmati doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan membuat suatu deklarasi, Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Yesus Immanuel. Immanuel artinya Tuhan yang beserta dengan kita. Dan kita bersyukur dalam segala keadaan Tuhan tetap menyertai kita. Dan apabila kita dalam kesesakan, kesakitan, kelemahan, dalam segala kesulitan, kesukaran, ada satu hal yang pasti, Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan juga akan menyelesaikan bagi kita. Bahkan dikatakan tadi Tuhan akan memuliakan, meninggikan, membuat kita dimuliakan, kita ditinggikan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini masih deklarasi surgawi. Jadi Tuhan akan memberi kita umurin. Dalam terjemahan bahasa Arab dikatakan Tuhan memberi umur yang cukup. Tuhan akan memuaskan dengan full life, umur yang cukup. Ada banyak orang habis kotanya karena dosa. Tapi kita bersyukur orang yang hidup di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan akan membuat dia hidup sampai habis kotanya, baru dia dipanggil Tuhan. Dan lebih dari semua, Tuhan menyatakan bahwa kepada orang yang hidup dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat dia selamat, baik dalam hidup yang sekarang maupun dalam hidup yang akan datang. Jadi Tuhan akan memberikan dia keselamatan daripadaku, keselamatan surgawi. Kita bersyukur saudara, ini deklarasi surgawi. Jadi saya sedang membicarakan beberapa hal yang penting. Kita dalam masa-masa yang sulit ini, kita perlu memastikan kita hidup dalam Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita percaya kepada deklarasi surgawi yang menyatakan bahwa Tuhan akan meluputkan kita, akan membentengi kita, akan meninggikan kita, akan menjawab doa kita, menyertai kita, memuliakan kita, memberi kita umur yang cukup, memberi kita keselamatan. Dan kalau kita bisa percaya kepada apa yang merupakan deklarasi dari Tuhan ini, maka kita akan bisa membuat satu deklarasi iman Kristiani kita sendiri. Firman Tuhan berkata, tadi dikatakan berbahagialah orang yang hidup, bukan saja mengunjungi, duduk atau bermalam, tapi yang hidup di dalam Tuhan. Itu akan diberkati dengan ketenangan. Berbahagialah orang yang rest in the Lord, yang rest di dalam Tuhan. Mereka akan menikmati campur tangan Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Tadi ada satu kata dalam ayat yang kedua, dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahku. Ini satu kata yang penting sekali.
Ada banyak orang suka menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan buat orang lain. Tuhan memberkati orang lain, tapi Tuhan tidak memberkati aku. Tetapi pemazmur ini berkata, Allahku, dia percaya, dia membuat satu deklarasi iman Kristiani bahwa dia mau rest in the Lord. Dia mau rest, dia mau tenang, dia mau bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup dan benar, Tuhan yang lebih besar dari segala sakit penyakit, segala masalah, dan Tuhan itu adalah Tuhanku, Allahku, bukan Allah orang lain. Dialah sahabatku, dialah Bapakku, dialah kekasihku, dialah partnerku. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah kita sendiri, bukan Allah orang lain saja, maka kita akan bersyukur dan bersukacita akan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, dalam deklarasi iman tadi dikatakan dalam ayat yang ke-14, sungguh, atau dalam bahasa Arab dikatakan, karena Tuhan sudah berkata. Karena Tuhan sudah berkata. Ada banyak orang tahu apa yang Tuhan sudah berkata, firman Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, kita akan bersyukur akan kesetiaan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan percaya kepada firman Tuhan, pegang firman Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, bahaya, sampar, wabah, baik endemi maupun pandemi, bahaya corona dan lain-lain. Dalam deklarasi iman, kalau kita membaca beberapa ayat dalam pasal 91, dia bukan saja menikmati rest in the Lord, menikmati Tuhan adalah Tuhan untuk dia juga menikmati kebenaran firman Tuhan, kesetiaan Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan yang teguh dari kedahsyatan malam, dari panas siang hari, kedahsyatan malam. Ada banyak orang bukan takut apa-apa. Pokoknya kalau malam takut. Saya tanya kenapa? Ada setan katanya. Setan itu bukan berjalan pada waktu malam saja. Siang juga dia kerja. Tetapi ada banyak orang takut kalau malam. Karena malam gelap, kita tidak lihat, tapi dia lihat kita. Kita bersyukur Tuhan adalah perlindungan kita yang teguh dari kedahsyatan malam maupun juga panas siang hari. Jadi tantangan-tantangan, masalah-masalah baik pada malam hari maupun pada siang hari, kapan saja, siang atau malam, Tuhan tetap adalah perlindungan kita yang teguh. Bahkan Tuhan adalah pelindung kita dari segala sakit penyakit, bala sampar, penyakit yang menular. Dan kita bersyukur Tuhan adalah pelindungan kita. Kalau saya melihat usaha-usaha untuk menghindar dari penularan corona sudah cukup bagus sekali, cukup hebat. Kita diminta untuk pakai masker, kita diminta untuk cuci tangan berulang kali, kita diminta untuk menjaga kontak dengan manusia-manusia yang lain yang kita tidak tahu apakah dia pembawa kuman atau tidak, atau kita sendiri juga mungkin kita nggak tahu apa kita sendiri juga kena atau tidak. Jadi menghindar dari berkontak dengan manusia, menghindar dengan orang banyak, menghindar kerumunan, menghindar tempat-tempat di mana banyak orang dan lain-lain. Bagus. Tapi saya anggap tidak cukup kalau bukan karena perlindungan Tuhan, kita tidak akan terlindung. Tapi kita bersyukur dalam deklarasi iman Kristiani kita, bukan saja kita percaya bahwa kita bisa bersyukur, bisa bersukacita di tengah-tengah segala tantangan, segala masalah-masalah yang ada, karena Dia adalah Tuhan kita, firman Tuhan ya dan amin. Tapi Dia juga adalah perlindungan yang teguh
dari segala sakit penyakit. Jadi segala usaha kita begitu terbatas, begitu tidak cukup, karena ada begitu banyak orang saya lihat cuci tangan, tetapi tidak cukup cuci tangan, karena kita akan pegang kepada barang-barang yang dipegang oleh orang lain yang mungkin karena ada kuman, apalagi kalau pegang uang yang merupakan sumber segala macam sakit penyakit, kita akan tertular. Jadi banyak hal yang masih kurang. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh terlindung, itu karena Tuhan adalah pelindung kita yang teguh. Bahkan Tuhan akan menjaga kita, dikatakan Tuhan akan menjadi pengawal kita, pelindung kita, penjaga kita dari segala bahaya-bahaya sampar dan penyakit menular. Penyakit sampar, penyakit menular, Tuhan akan menjaga kita. Bahkan lebih dari itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Semuanya melambangkan akan kuasa kegelapan. Kita sering lupa bahwa kita tinggal dalam dunia yang dikuasai oleh begitu banyak pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Ada begitu banyak yang sedang mengelilingi kita, yang ingin menguasai kita, yang ingin menghancurkan kita. Tapi kita bersyukur jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang, ini karena perlindungan Tuhan yang teguh. Tuhan akan melindungi kita, mengawal kita, menjaga kita dari iblis dengan segala strateginya, dengan segala macam usahanya, sehingga kita boleh selamat dan tetap selamat. Jadi saudara, kita bersyukur karena Tuhan sudah berkata, karena ada deklarasi surgawi, maka kita juga bisa buat deklarasi iman Kristiani kita. Kita bisa mengatakan bahwa kita mau bersyukur, kita mau rest in the Lord, karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya firman Tuhan yang ya dan amin. Kita punya Tuhan yang adalah perlindungan kita yang teguh, perlindungan dari segala macam bahaya, segala macam sakit penyakit. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hati kita mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara, yang disebut iman itu adalah kita percaya pada Tuhan yang mempunyai segala kuasa dan mau. Saya kira semua orang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan, kita mulai memikirkan apa Tuhan mau. Yang disebut iman adalah percaya pada Tuhan itu berkuasa dan mau. Jadi kalau Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan punya rencana yang lebih baik, mungkin saja ada orang yang percaya pada Tuhan, tetapi juga harus melalui bermacam-macam kesulitan, sakit penyakit, sampai dipanggil Tuhan. Itu bisa saja terjadi, karena Tuhan memutuskan apa yang terbaik. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka yang ditantang untuk menyembah kepada berhala, mereka mengatakan, kami percaya bahwa Tuhan punya segala kuasa, tapi kalau tidak, kami juga tetap tidak mau meninggalkan iman kami, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan akan membela kemuliaan namanya dan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala ancaman corona. Tapi kami bersyukur Tuhan adalah perlindungan kami yang teguh. Kami mau bersyukur dan bersukacita akan Tuhan yang adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan yang adalah mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ya dan amin. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang teguh, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami mau berdoa buat mereka yang lagi ketakutan, khawatir, bahkan yang sudah tertular,
yang lagi menderita karena corona. Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi seluruh jemaat, lindungi Indonesia dari bahaya corona, sehingga Indonesia bisa mengatasi segala krisis corona ini, boleh keluar dengan satu kemenangan, dan semuanya boleh memuji yang besarkan nama Tuhan. Memberkati kami semua dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, bahkan kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, Kau pegang hidupku Tuhan, aku rindu selalu bersamamu. Oh, Amin. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku bagimu, masuk dalam takhtamu yang kudus. Oh Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Oh yeah. Bapa, pegang tanganku, aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang Tuhan,
Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamat. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa umur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada ibadah hari ini. Dan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami nantikan kehadiran Anda pada kebaktian selanjutnya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan selalu menyertai. Berikut kami sampaikan beberapa warta untuk minggu ini. Kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu majelis untuk mengikuti persekutuan doa majelis yang akan diadakan pada hari Minggu 29 Maret 2020 pukul 9 pagi di ruang ibadah lantai 1 dan akan dilanjutkan dengan rapat majelis pukul 10 di ruang gembala. Penerimanya adalah keluarga Bapak PDM Rudi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat GKP Shalom yang terkasih, berdasarkan hasil rapat majelis tanggal 18 Maret 2020,
Majelis GKP Shalom memutuskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 dan 29, tidak ada kebaktian di Jalan Semar nomor 36. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terhadap pemerintah untuk menghambat percepatan penyebaran COVID-19. Adapun firman Tuhan akan dibagikan melalui video yang dapat Bapak Ibu akses melalui aplikasi WhatsApp dan YouTube GKP Shalom Bandung. Hal serupa akan diberlakukan juga untuk kegiatan KIS, persekutuan wilayah, prawilayah, komsel, dan kegiatan serupa lainnya. Dalam mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka dengan ini Gembala Jemaat GKP Shalom memutuskan untuk meliburkan beberapa kegiatan di gereja, yaitu Senin sampai Sabtu 16-31 Maret 2020 persekutuan doa pagi. Senin 16, 23, dan 30 Maret pembinaan kelas A, B, dan C. Selasa 17, 24, 31 Maret persekutuan doa TPS dan kebaktian Usindah. Rabu 18 dan 25 Maret persekutuan kaum wanita dan persekutuan kaum pria. Kamis 19 dan 26 Maret, kelompok inti Shalom. Jumat 20 dan 27 Maret, kelompok inti Shalom dan persekutuan doa puasa. Mari Bapak Ibu terkasih tetap terus berdoa dan Tuhan Yesus Yehovah Rafa akan tetap menyertai kita semua dalam menghadapi bahaya virus corona ini. Mazmur 91, Mazmur 23, dan Mazmur 103. Bapak Ibu terkasih, untuk kebaktian di minggu-minggu selanjutnya akan diinformasikan kemudian sesuai dengan perkembangan situasi. Demikian kami informasikan, hal-hal teknis lainnya akan diberitahukan lebih lanjut. Jika ada hal-hal yang hendak ditanyakan terkait informasi di atas, dapat menghubungi sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Saya Medi Mariani berserta kru mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersekutu jarak jauh, mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan teguhkan setiap firman yang telah kami dengar, sehingga kami semua boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, kuasa karena persekutuan yang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara dapat terberkati dan dikuatkan melalui ibadah pada hari ini. Amin. Amin. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan dengan cara mentransfer. Yang pertama ke kas gereja, dan yang kedua ke tim pelayanan Shalom, yang nomor rekeningnya akan tertera pada layar. Kami juga akan menampilkan beberapa nomor kontak yang bisa Anda hubungi untuk mengetahui informasi-informasi tentang GKP Shalom. Jangan lupa juga Bapak Ibu teman-teman untuk mengikuti persekutuan di tengah minggu yang akan diadakan di hari Kamis jam 6 yang dilaksanakan secara streaming juga di YouTube channel yang sama. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara harus tetap subscribe ke YouTube channel GKP Shalom agar tetap update mengenai informasi atau program yang akan diadakan. Akhir kata, kami mengharapkan Bapak, Ibu, teman-teman di rumah semuanya sehat ya. Amin. Kita walaupun percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita, tapi kita juga harus tetap waspada dengan rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa jangan pegang mata, hidung, mulut dalam keadaan tangan yang kotor. Pokoknya rajin cuci tangan ya. Ya, kita juga harus tetap mematuhi peraturan pemerintah dengan melakukan social distancing dan belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Oke, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.